Selamat pagi semua anak-anak. Salam. Sebelum kita akan melanjutkan pembahasan materi kita pada hari ini, baiklah terlebih dahulu kita awali kegiatan belajar mengaji kita hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Bapa, pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang hierarki dalam gereja Katolik. Kiranya Tuhan menerima kebudian kami, saya sebagai guru dan para peserta didik, supaya bisa memahami, bisa menjelaskan materi ini dengan baik tentang hierarki dalam gereja Katolik, supaya bisa diterapkan dalam hidup gereja kami. Inilah doa kami dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat pagi semua anak-anak. Pak Guru akan absensi kalian, dan Pak Guru harapkan semua supaya kalian bisa hadir di kelas untuk mengikuti proses belajar mengajar pada hari ini dengan baik. Sebelum Pak Guru akan menyampaikan materi pokok dan tujuan pembelajaran dari materi ini, terlebih dahulu Pak Guru mengingatkan kalian untuk bisa mengingat kembali materi sebelumnya, itu tentang 4 sifat gereja, yaitu 1. Kudus, Katolik, dan Apostolik. Pertanyaan sebelum Pak Guru akan lanjutkan materi ini, hanya sebagai stimulus bagi kalian untuk membayangkan materi ini. Apa yang Anda ketahui tentang gereja? Tentu kita bisa menjawab, memberikan gambaran bahwa gereja itu adalah umat Allah semua. Dan juga mungkin ada yang menjawab gereja itu tempat ibadah. Itu dalam bayangan kita selama ini. Baik, itu teknis stimulus yang menjadi gambaran awal untuk kita bisa memahami materi selanjutnya. Jadi tujuan pembelajaran yang mau dicapai dalam kegiatan pelajaran ini, itu diharapkan supaya setelah kegiatan pelajaran ini supaya kalian bisa buat doa syukur, lalu bisa bertanggung jawab dalam tugas peran hierarki dalam gereja Katolik, menjelaskan makna hierarki dalam gereja Katolik, menjelaskan hubungan hierarki dalam gereja Katolik dan pesan Injil Yohanes bab 1:15-19, menjelaskan pengertian dasar susunan hierarki dalam gereja Katolik, mendeskripsikan cara pemimpin dalam gereja Katolik, menjelaskan susunan struktur kepemimpinan atau hierarki dalam gereja Katolik, lalu membuat refleksi tentang pentingnya peran hierarki dalam gereja Katolik. Itu beberapa tujuan kita masuk pada kegiatan pembelajaran kita. Dengan langkah awal yang kita lakukan yaitu kita mengamati gambar itu yang berkaitan dengan materi tentang hierarki dalam gereja Katolik. Pak Guru akan memperlihatkan 5 gambar ini pada kalian. Kalian boleh lihat bahwa dari gambar yang Pak Guru sudah perlihatkan tadi, bahwa gambar pertama itu gambar para diakon, gambar kedua para imam, gambar ketiga uskup, keempat paus, dan kelima itu gambar Santo Petrus. Jadi ini menjadi gambaran bagi kita untuk bisa mendalami materi yang kita bahas hari ini, yaitu tentang hierarki dalam gereja Katolik. Dan setelah kita mengamati kelima gambar ini, sekurang-kurangnya kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan. Dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan kita ajukan itu, yang pertama, apa hierarki? Siapakah Rasul Petrus itu? Siapakah paus itu? Siapakah uskup? Siapakah imam? Dan siapakah diakon? Dan paling tidak dari pertanyaan ini kita bisa memberikan jawaban bahwa paus itu adalah pemimpin gereja Katolik dunia, juga kepala para uskup. Lalu uskup itu pemimpin gereja lokal, lalu imam itu pembantu uskup, dan juga para diakon pembantu uskup dalam tugas khusus. Dan juga kita kenal bahwa Petrus itu adalah pemimpin paus Roma pertama. Baik, Bapak Ibu, ini adik-adik sekalian, adik-adik yang saya kasih, setelah kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu dan sudah mendapatkan gambaran tentang
hierarki dalam gereja Katolik, mulai dari Santo Petrus, Paus, Uskup, Imam, dan Diakon. Sekarang Pak Guru memberikan kesempatan kepada kalian untuk mendalami pertama teks kitab suci di Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19. Lalu yang kedua, ajaran Kursi Vatikan II tentang hierarki dalam gereja Katolik dan Gentium di artikel yang 18. Setelah kalian boleh membaca kitab suci ini, berusaha untuk membaca, mendalaminya, dan juga ajaran gereja Kursi Vatikan II tentang hierarki dalam gereja Katolik Lumen Gentium artikel 18. Kalian langsung menjawab beberapa pertanyaan dengan pertanyaan dari teks kitab suci. Apa yang dikisahkan dalam kitab suci? Apa yang ditanyakan Yesus kepada Petrus? Apa jawaban Petrus? Mengapa Yesus memilih Petrus menjadi pemimpin umatnya? Dan juga setelah kalian membaca dan mendalami ajaran Kursi Vatikan II tentang hierarki dalam gereja Katolik di Lumen Gentium artikel 18, ada dua pertanyaan perlu kalian dalami. Yang pertama, sebut dan jelaskan struktur kepemimpinan gereja Katolik. Yang kedua, sebutkan fungsi dan corak kepemimpinan dalam gereja Katolik. Jadi setelah kalian itu mendalami ini, ada 4 pertanyaan dari kitab suci dan 2 pertanyaan dari ajaran Kursi Vatikan II di Lumen Gentium di artikel yang ke-18. Kalian boleh memberikan pandangan sendiri tentang hierarki dalam gereja Katolik menurut teks kitab suci dari Injil Yohanes 21 sampai 19. Itu kisah di mana Tuhan Yesus memberikan mandat kepada Petrus sendiri supaya mengembalakan domba, dan domba itu sampai domba kita memakan Yesus kami. Lalu apa yang ditanyakan Yesus kepada Petrus? Yesus berkata kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Lalu jawab Petrus, benar-benar aku mengasihi engkau. Lalu mengapa Yesus memilih Petrus untuk menjadi pemimpin umat? Karena Yesus mengasihi Petrus, juga kita semua para murid di zaman. Baik, itu menjadi gambar kita mengenai hierarki dalam gereja Katolik bertolak dari teks kitab suci, dan juga dari ajaran Kursi Vatikan II dan Lumen Gentium yang tadi kita sudah lalu bersama. Dari informasi yang kita dapat baik dari kitab suci maupun dari ajaran gereja, maka beberapa gambaran tentang hierarki, bahwa hal pertama tentang para rasul. Sejarah terbentuknya hierarki itu adalah dari para rasul, terdiri dari 12 orang yang dipilih oleh Yesus untuk membantu Yesus dalam tugas perutusan. Akan tetapi tidak berarti bahwa para uskup sekarang terdiri dari 12 uskup, tidak dimaksudkan demikian. Mereka hanya melanjutkan tugas para rasul. Hal berikutnya berkaitan dengan hierarki dalam gereja Katolik tentang dewan para uskup. Dewan para uskup dipimpin oleh Paus sendiri, dan Paus sebagai pemimpin gereja Katolik sedunia. Dia mengatur seluruh aktivitas gereja Katolik sedunia. Dan para uskup adalah membantu Paus dalam suku tugas reksa gereja seluruh Indonesia. Hal ketiga yang berkaitan dengan susunan atau hierarki dalam gereja Katolik, yaitu Paus. Seperti yang kita dalami, yang kita pelajari, bahwa Kristus mengangkat Petrus menjadi ketua para rasul lainnya untuk mengembalakan umatnya. Paus sebagai pengganti Petrus adalah pemimpin para uskup. Menurut kesaksian tradisi, Petrus adalah uskup Roma pertama, karena itu Roma selalu dipandang sebagai pusat dan pedoman seluruh gereja. Hal keempat berkaitan dengan hierarki, yaitu uskup. Paus juga adalah seorang uskup. Kekhususnya sebagai Paus bahwa dia ketua dewan para uskup. Tugas pokok uskup di tempat sendiri, dan Paus bagi seluruh gereja adalah pemersatu. Lalu imam. Pada zaman dahulu, sebuah keuskupan tidak lebih besar daripada sekarang yang disebut paroki. Seorang uskup
disebut pastor kepala, dan imam-imam disebut pastor pembantu. Lama-kelamaan pastor pembantu mendapat daerahnya sendiri, khususnya di pedesaan. Lalu makin lama daerah-daerah keuskupan makin besar. Dan demikian para uskup semakin diserap oleh tugas organisasi dan administrasi. Lalu diakon, pada tingkatan hierarki yang lebih rendah terdapat para diakon yang ditumpangi tangan, bukan untuk imamat melainkan untuk pelayan. Dan dokumen Silipat kedua Lumen Gentium dan 39, mereka adalah pembantu uskup tetapi tidak mewakili. Lalu ada berkaitan itu tentang kardinal dalam catatan bahwa seorang kardinal adalah seorang uskup yang diberi tugas dan wewenang memilih paus baru bila ada seorang paus yang meninggal. Karena paus adalah uskup Roma, maka paus baru sebetulnya dipilih oleh pastor-pastor kota Roma, khususnya pastor dari gereja-gereja utama. Di waktu ini para kardinal dipilih dan uskup seluruh dunia. Lama-kelamaan para kardinal juga berfungsi sebagai penasihat paus, bahkan fungsi kardinal menjadi satu jabatan kehormatan. Baik, ini rangkuman secara keseluruhan dari materi yang kita bahas hari ini, yaitu tentang hierarki dalam gereja Katolik. Jadi secara keseluruhan materi ini bahwa struktur hierarki gereja sekarang terdiri atas dewan para uskup dengan paus sebagai kepalanya, para imam serta diakon sebagai pembantu uskup. Para uskup pengganti para rasul juga dipimpin oleh paus pengganti Petrus, bertugas melayani dan mengembalakan jemaat seperti yang kita dalami dalam Yohanes 41:15-19 bersama para pembantu mereka yakni para imam dan diakon. Sebagai Kristus mereka memimpin kawanan yang mereka gembalakan sebagai guru dalam ajaran, imam dalam ibadat suci, dan pelayan dalam bimbingan. Baik, inilah rangkuman secara keseluruhan tentang materi yang kita bahas hari ini. Sebelum kita akan mulai pelajaran ini, beberapa memberikan tugas penilaian kepada kalian. Yang pertama, penilaian sikap spiritual, yang kedua penilaian sikap sosial, dan yang ketiga penilaian pengetahuan, dan yang keempat adalah penilaian keterampilan. Pak Guru akan memberikan lembaran kerja peserta didik. Kalian boleh mengisi tentang penilaian spiritual terhadap diri Anda, sosial terhadap diri Anda, dan juga pengetahuan. Kalau materi, baik, mari kita akhiri pelajaran kita pada ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami telah di pelajaran ini. Kiranya Tuhan membantu kami supaya dapat menjalankan tugas kami dengan baik dalam menghayatkan kami terhadap peran hierarki dan gereja Katolik. Dan kami dan peran Kristus Tuhan kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, sampai jumpa lagi di pelajaran kali ini.